Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa di Sepekan Metrapos edisi hari ini, Sabtu 17 Oktober 2020. Kami akan menyajikan berbagai berita seputar Kali Sidenar Pati dan Semarang dalam sepekan ini bersama saya Siti Solekah. Inilah Sepekan Metrapos selengkapnya. Diawali dengan berita pertama pemirsa, puluhan mahasiswa Kabupaten Pati melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Pati 12 Oktober 2020. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ini melakukan unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan pada Senin pekan lalu. Puluhan mahasiswa Kabupaten Pati melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Pati 12 Oktober 2020. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ini melakukan unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan pada Senin pekan lalu. Bambang, salah satu orator, menilai undang-undang yang digodok dengan proses Omnibus Law ini lebih menguntungkan investor atau pengusaha dibanding dengan buruh pabrik ataupun petani. Undang-undang ini mendorong investor masuk tetapi memberi resiko pencemaran lingkungan semakin tinggi yang membuat produksi pertanian juga semakin berkurang. Para mahasiswa ini ditemui beberapa pemimpin dan anggota DPRD Kabupaten Pati. Di antaranya Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pati Joni Kurnianto, Noto Subianto, dan berbagai anggota dewan lainnya. Dari Pati, Umar Hanafi, Metrapos melaporkan. Melalui KUPP, Kementerian Perhubungan melakukan penutupan Pelabuhan Tanjung Bonang, Suluke, Rembang. Penutupan ini telah berlangsung sejak 9 Oktober kemarin hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Melalui kantor unit penyelenggara pelabuhan, Kementerian Perhubungan melakukan penutupan Pelabuhan Tanjung Bonang, Suluke, Rembang. Penutupan ini telah berlangsung selama 3 hari terhitung sejak 9 Oktober hingga batas waktu yang belum ditentukan. Kepala KUPP Agus Satrio menyatakan penutupan 2 dermaga Tanjung Bonang berdasarkan instruksi dari Kementerian Perhubungan. Ia juga menambahkan telah mengirim surat pemberitahuan penertiban kepada para investor, diantaranya PT AHG, PT RBSJ, PT BRTK, PT BAK, dan PT PRK. Sebelumnya, kebijakan ini telah menuai respon dari salah satu investor pembangunan pelabuhan, yakni PT AHK. Nanda Ardiansyah, kuasa hukum PT AHK, mengungkapkan sikap keberatan lantaran surat pemberitahuan penutupan Tanjung Bonang dianggap melanggar pasal 46 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 2 dermaga Tanjung Bonang juga berimbas pada ratusan karyawan yang ada dalam naungan PT AHK. Dampak lainnya juga digadang-gadang memicu penumpukan antrian kapal bongkar muat. Dari Rembang, Aziz Afifi, Metrapos melaporkan. Penjabat sementara Bupati Rembang, Imam Maskur, akan menindak tegas mengenai KBM tatap muka yang dilakukan oleh sekolah di Rembang. Ia mengaku akan tetap memberhentikan KBM tatap muka jika kurun 1 bulan ditemukan kasus COVID-19. Penjabat sementara Bupati Rembang, Imam Maskur, akan menindak tegas mengenai KBM tatap muka yang dilakukan oleh sekolah di Rembang. Ia mengaku akan tetap memerhatikan KBM tatap muka jika kurun 1 bulan ditemukan kasus COVID-19. Kebijakan tersebut dilakukan guna mencegah adanya klaster pada tingkat pendidikan. Pihak sekolah melalui Kepala Sekolah Hadi Wibowo memastikan hal tersebut tidak akan terjadi, mengingat beberapa standar protokol yang sudah dipenuhi oleh sekolah, mulai dari 4M hingga pembentukan petugas. Menurut Hadi, petugas yang berjumlah 7 orang ini akan melakukan pencatatan pelanggaran yang terjadi. Nantinya, berdasarkan catatan tersebut, pihak sekolah akan melakukan evaluasi tiap seminggu sekali. Dari Rembang, Aziz Afifi, Metrapos melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin sempat mengatakan vaksin virus corona masih tetap bisa digunakan meski nantinya ditemukan kandungan bahan yang tidak halal. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin sempat mengatakan vaksin virus corona masih tetap bisa digunakan meski nantinya ditemukan kandungan bahan yang tidak halal. Abdul Hamid, Sekretaris MUI Pati, mengatakan dalam perspektif agama Islam, sesuatu yang darurat diperbolehkan asalkan belum ditemukan bahan yang halal.
Diterangkan bahwa hal serupa pernah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu saat pemerintah Arab Saudi mewajibkan jamaah haji menggunakan vaksin meningitis. Kemudian dalam 10 tahun terakhir, vaksin berbahan halal ditemukan. Barulah vaksin yang haram dahulu tidak boleh digunakan lagi. Sama halnya dengan vaksin COVID-19, bila nantinya vaksin terpaksa memakai katalisator haram, maka boleh digunakan. Dari Pati, Moh Anwar, Mitra Pos melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, pelayanan RSUD RAA Suwondo yang tidak tanggap menjadi keluhan banyak masyarakat. Rujukan dari Puskesmas maupun RSUD Kayen ke RSUD RAA Suwondo tidak ditanggapi dengan cepat. Hal ini mengakibatkan pasien-pasien yang butuh penanganan cepat tidak ditangani dengan segera. Pelayanan RSUD RAA Suwondo yang tidak tanggap menjadi keluhan banyak masyarakat. Rujukan dari Puskesmas maupun RSUD Kayen ke RSUD RAA Suwondo tidak ditanggapi dengan cepat. Hal ini mengakibatkan pasien-pasien yang butuh penanganan cepat tidak ditangani dengan segera. Bahkan Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Pati mengaku salah satu kerabatnya juga pernah mengalami penelantaran berjam-jam di RSUD RAA Suwondo. Hal ini membuat Joni berinisiatif menghubungi Bupati Pati, Haryanto, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Suharyono. Ia meminta kepada manajemen RSUD RAA Suwondo untuk menyelesaikan permasalahan ini. Terlebih masa pandemi COVID-19 ini, pasien butuh penanganan dengan cepat. Ia juga meminta adanya revolusi sistem di manajemen RSUD RAA Suwondo. Dari Pati, Umar Hanafi, Mitra Pos melaporkan. Warga Sumbersari Ngampel, Kendal, Siti Himatul Awaliyah tewas usai mengalami kecelakaan di Jalan Pantura 16 Oktober 2020. Kecelakaan naas itu terjadi di sebelah barat Taman Lele Tambak Aji, tepatnya di seberang kantor Kecamatan Tugu, Semarang. Warga Sumbersari Ngampel, Kendal, Siti Himatul Awaliyah tewas usai mengalami kecelakaan di jalur Pantura 16 Oktober 2020. Kecelakaan tersebut terjadi di sebelah barat Taman Lele Tambak Aji, tepatnya di seberang kantor Kecamatan Tugu, Semarang. Salah seorang saksi mata, Dimas, menjelaskan korban mengalami luka cukup parah di bagian kepala dalam insiden itu. Saksi mata lain, Aldo, menerangkan korban menggunakan motor Beat berwarna pink melaju dari arah timur ke arah barat. Tiba-tiba ada truk mau belok dari arah berlawanan di U-turn. Ketika putar balik, korban melintas dan menyenggol bagian belakang truk lalu jatuh. Saat ini korban meninggal dunia dan motornya telah dievakuasi oleh petugas kepolisian. Korban dievakuasi ke RSUP Karyadi, Semarang. Dari Semarang, Intan Alifah, Mitra Pos melaporkan. Sejumlah masyarakat Rembang mendatangi Bawaslu Rembang guna melaporkan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh calon Bupati Rembang yang bernomor urut 2. Sejumlah masyarakat Rembang mendatangi Bawaslu Rembang guna melaporkan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh calon Bupati Rembang yang bernomor urut 2. Warga Rembang yang bernama Haris tersebut melaporkan pelanggaran kampanye yang beredar di media sosial beberapa waktu lalu. Haris mengatakan bahwa potongan video yang ia laporkan bertempat di salah satu lembaga pendidikan. Haris menyoroti konten yang ada di video yang membuatnya resah. Dalam konten video tersebut menyebutkan beberapa bantuan berupa beras dan lainnya. Amin Fauzi, Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu, mengaku bahwa pihaknya telah menerima draft berupa beberapa foto serta video sebagai barang bukti. Menurutnya, pelaporan atas pelanggaran yang dilakukan oleh calon Bupati nomor urut 2 itu akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Dari Rembang, Aziz Afifi, Mitra Pos melaporkan. Informasi tadi sekaligus menjadi sajian akhir dari spesial Mitra Pos hari ini. Informasi mengenai berita dan kejadian terupdate sekali Sudenan Pati dan Semarang dapat Anda akses di www.mitrapos.com. Kini saatnya saya, Siti Soleka, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.